Halo guys, jumpa lagi di Spek Edik. Hari ini gue akan sharing ke kalian sebuah produk yang menurut gue kalian akan sangat perlu di masa zaman sekarang ini, di mana kita sedang dikelilingi oleh virus yang namanya COVID-19. Nah, di hadapan kalian ada sebuah produk, yaitu dari merek Gree dengan model GCC 400 DENA atau DENA. Nah, air purifier ini bekerja sama seperti kebanyakan air purifier lain, yaitu berfungsi untuk menyaring udara dari yang kotor menjadi bersih. Tapi ada satu perbedaan signifikan dari produk Gree GCC 400 DENA ini. Apa? Yaitu si Gree ini bisa membunuh virus corona sampai dengan 99%. Dan ini sudah dibuktikan oleh sebuah riset yang dibuat di Guangzhou. Kenapa? Karena gue juga membeli produk ini karena gue yakin bahwa ada uji hasil labnya dari produk ini. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi ini adalah produk yang memang sudah diyakini bisa membunuh virus corona sampai dengan 99%. Ya. Nah, ini udah gue unboxing. Jadi kalian tinggal bisa lihat sendiri produknya seperti apa. Ya, produknya seperti ini, lumayan gede. Beratnya sendiri lumayan berat, tadi gua angkat sendiri cukup berat, waktu gua mau unboxing lumayan berat. Nah, produk ini sendiri selain bisa membunuh virus corona, dia juga bisa membunuh virus influenza yang dulu kalian tahu dengan nama flu babi. Ini juga bisa membunuh virus flu babi, lalu virus HSV. Nah, itu adalah virus herpes. Tapi yang jelas air purifier ini mempunyai kelebihan dibanding dengan air purifier lain. Oh ya, harga dari produk ini jujur lumayan mahal. Kenapa? Mungkin dikarenakan bisa membunuh virus corona. Jadi harganya lumayan mahal. Gue beli produk ini dengan harga 10 juta. 10 juta rupiah untuk produk air purifier. Dan kapasitas daripada coverage area dari produk Gree ini adalah 70 meter persegi. Lumayan besar untuk produk air purifier ya. Saat ini Gree memang baru mengeluarkan yang terbesarnya di 70 meter persegi ya. Mungkin nanti dia berencana untuk mengeluarkan produk Gree lagi yang bisa membunuh virus corona sampai dengan coverage area 250. Mungkin itu kegunaannya untuk rumah sakit atau public area ya. Nah, sekarang kita langsung aja kita bahas untuk kegunaan untuk detail dari produk ini. Jika kalian membeli produk ini, kalian akan mendapatkan seperti biasa buku petunjuk dan berbahasa Indonesia. Jadi kalian tidak usah khawatir, mudah sekali menemukan petunjuk-petunjuknya jika kalian kesulitan dalam menggunakan produk ini. Gue udah lihat sekilas, banyak sekali yang bisa kalian pelajari dari buku manual ini ya. Oke. Lalu ada kartu garansi. Nah, kartu garansi ini garansi resmi dari Gree untuk spare part-nya selama 1 tahun. Jadi kalian aman dari segala permasalahan. Lalu oke, nah ini adalah bagian produknya dari belakang ya. Kenapa gue balik bagiannya dari belakang? Ini supaya kalian bisa ngeliat di bagian belakangnya itu sendiri ada apa sih. Nah, kalian lihat ya, di bagian belakang itu ada terdiri 3 tingkat rak. Rak ini isinya adalah filter-filter untuk membunuh virus. Jadi cara kerjanya adalah udara dihisap dari bawah, lalu dikeluarkan dari atas. Nah, sebelum dikeluarkan dari atas, udara itu akan melewati rak-rak ini. Nah, di rak-rak inilah udara akan disaring, semua virus yang ikut terbawa akan masuk lalu mati, dibunuh oleh si mesin ini, diproses di dalam rak-rak ini. Mari kita lihat raknya satu persatu mendekat. Ini rak paling bawah ya. Rak paling bawah ini, nah kalian lihat, ini adalah namanya standar kolektor. Nah, standar kolektor ini bentuknya seperti ini ya. Nah, standar kolektor ini bisa dibersihkan ya. Bisa dibersihkan dengan direndam air selama 30 menit lalu dikeringkan. Ingat, sebelum dimasukkan pastikan kering ya. Jadi kalau kalian setelah mencuci lebih baik kalian menggunakan blower untuk mengeringkannya ya. Oke. Nah, ini adalah filter kepadatan tinggi. Jadi ini untuk menyaring partikel-partikel yang kecil ya. Ini supaya pada saat disaring partikel-partikel tersebut bisa terhisap lalu masuk ke dalam masuk ke dalam lalu tidak bisa keluar, terperangkap di dalam dan dibunuh oleh si mesin ini. Oke, kita lihat rak keduanya ya. Ini gue taruh lagi.
Oh iya, untuk yang filter partikel kepadatan tinggi itu bisa kalian bersihkan juga dengan menggunakan air ya. Bisa kalian bersihkan juga dengan menggunakan air. Kita lanjut di rak kedua. Nah, ini rak keduanya. Sebentar ya, gue matikan dulu listriknya ya. Pada saat kalian membuka rak-rak ini, kalian harus mematikan dulu aliran listrik dari colokannya ya. Lebih aman. Ini sama standar kolektor juga ya. Di sini juga berfungsi menyaring partikel-partikel debu, bakteri dan segala macam. Nah, ini adalah standar generator. Nah, si standar generator ini ada tulisan warning prohibited washing it with water. Jadi ini nggak boleh dicuci oleh air ya. Kalian lihat ya, kalau kalian bisa lihat di sini ada kayak string, ada kayak kabel. Nah, kabel ini berfungsi, dari yang gue baca adalah berfungsi untuk membunuh virus-virus, termasuk virus corona, dengan cara dialiri listrik. Lihat ya, ini ada kayak kabel. Oleh karena itu, untuk part ini tidak boleh dibersihkan dengan air ya. Yang lain boleh dibersihkan dengan air. Kalau ini hanya dengan kain kering aja. Kain kering dilap dengan lembut ya. Jadi nggak boleh dengan air. Ya, kalian lihat ada kayak seperti kabel ya, string ya. Oke, kita lihat yang ketiga ya. Untuk rak yang ketiga itu, isinya adalah sama standar kolektor ya. Dan di sini juga sama standar generator, sama di sini ada juga stringnya sama. Ini sama dengan rak kedua, isinya tidak boleh dibersihkan dengan air, hanya boleh dengan kain kering ya. Nah, di sini adalah sama fungsinya ya, virus dibunuh dengan proses listrik di sini ya, sehingga virus corona pun mati. Oke, itu adalah isi dari ketiga rak. Nah, ada satu bagian yang penting yang harus kalian tahu. Jika kalian sudah memakai produk ini harus dibersihkan minimal 2 bulan sekali. Nah, bersihinnya selain membersihkan rak-rak yang tadi kalian lihat, kalian juga harus membersihkan di bagian bawah ya. Kalian lihat di sini ya. Oke, di sini adalah tempat sensor debunya. Nah, cara bersihnya gimana sensor debunya? Kalian dengan menggunakan koin bisa, dengan menggunakan obeng lancip bisa. Kalian tinggal putar ke kiri lalu buka. Nah, di sini kalian tinggal membersihkan dengan masukin aja dengan tisu basah. Kalian bersihkan atau dengan kain basah ya, kalian bersihkan. Setelah kalian bersihkan dengan kain basah, kalian bersihkan lagi dengan kain kering ya, usahakan sampai kering benar, baru kalian tutup kembali. Ini adalah sensor debunya ya di sini ya. Sensor debunya ada di sini ya. Nah, setelah kalian bersihkan, bisa kalian pasang kembali ya. Nah, bisa kalian pasang kembali. Oke. Lalu, nah di sini kalian bisa lihat petunjuk pembersihan dan perawatan. Jadi Sigri memudahkan kita untuk proses pembersihan. Jadi kita nggak perlu buka-buka buku manual karena di sini sudah tertera dengan jelas. Dari apa yang gue jelaskan di sini dijelaskan juga ya. Gue juga tadi baca dari sini. Jadi kalian kalau misalnya lupa tinggal baca lagi. Clear banget. Gue hanya menunjukkan dari per part bagian masing-masing detail daripada rak-rak dan filter-filter yang ada. Jadi sebelum kalian beli, kalian bisa nonton video ini dan kalian bisa yakin apakah kalian perlu membeli produk ini atau tidak. Oke, itu bagian belakangnya beres. Sekarang gue akan... Oke, produk ini sudah gue putar balik lagi. Jadi kalian bisa melihat sisi depan dari produk ini. Ya, nah produk ini sudah gue sambungkan dengan listrik supaya kalian bisa melihat kondisi produk ini dalam kondisi menyala. Oke, mendekat. Ini dia bagian atas ini adalah control panel atau panel display dari produk ini. Jadi kalian mengatur keseluruhan operasi dari produk ini dari bagian atas. Nah, di sini ada air detect dengan on off. Nah, jika kita air detect ini untuk menghidupkan dan mematikan deteksi udara dari si produk ini. Oke, itu tidak gua belum pakai untuk
air detect-nya, tapi tadi udah gue coba adalah on off-nya. Nah, gue sekarang akan on-in untuk produknya. Nah, kalian lihat ya, ada PM 2,5. PM 2,5 ini maksudnya adalah bahwa si produk ini mampu menyaring partikel yang lebih kecil daripada 2,5 mikron. Ya, jadi semua partikel yang lebih kecil daripada 2,5 mikron bisa disaring oleh si produk ini. Di sini ada light, ada timer, ada mode. Kalau mode bisa untuk mode auto, bisa untuk mode sleep. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau setting untuk mode ada di sini. Nah, kalian lihat sudah keluar tampilan dari air inlet dan air outletnya ya. Di sini adalah pergerakannya ya. Ini mah cuma pergerakan dari si PM 2,5 ini di sini ya. Nah, ini yang plus dan minus untuk membesarkan dan mengecilkan dari keluar masuknya udara ya. Kalau kalian mau besar, kalian tinggal naikin, kecil tinggal turunin. Untuk light, ini kalian lihat ada lampu hijau. Nah, lampu hijau ini akan lampu hijau ini akan menyala hijau pada saat dia mendeteksi udara di sekitar sini bersih. Ya, jika udaranya biasa saja, dia akan nyala biru. Dan jika udaranya kotor, dia akan menyala merah. Jadi tergantung daripada kondisi udara di ruangan yang kalian pasang dari alat ini. Untuk light-nya ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan, tinggal pencet aja light, bisa mati. Jika kalian lagi tidur, tidak mau ada sinar sama sekali, kalian bisa matikan. Atau kalian mau mengetahui kondisi udaranya, kalian tinggal pencet. Nah, ini hidup. Ya. Di sini lalu apa lagi? Oh ya, ini ada timer. Nah, timernya ini kalian bisa setting untuk mematikan produk ini setelah berapa jam. Caranya adalah kalian tekan timernya, lalu pada saat si timer berkedip, kalian tinggal pencet tombol plus apa tombol minus, lalu akan berubah ya, lihat ya. Nah, 2 jam, 3 jam, 4 jam, di sini bisa sampai dengan 24 jam. Kalian mau produk ini mati setelah 24 jam, kalian tinggal setting 24 jam, lalu tekan timer. Nah, dia akan menyala. Nanti setelah 24 jam, produk ini akan mati sendiri. Jadi ini bisa kalian setting. Jika misalnya kalian lagi mau keluar rumah, kalian hanya mau menghidupkan selama 5 jam, kalian tinggal setting 5 jam, setelah itu produk ini akan mati. Simpel banget dan sangat berguna untuk orang yang sering berpergian. Oke? Kalau untuk menonaktifkannya tinggal dipencet aja sekali, lalu nah ini sudah nonaktif. Produk ini akan terus bekerja sampai kita mematikan secara manual. Nah, ada juga yang namanya kode untuk lock. Nah, kode lock ini berfungsi jika kalian punya anak kecil di rumah dan tidak mau settingannya diganti-ganti. Cara mengaktifkannya mudah. Kalian tinggal pencet tombol mode. Tombol mode ini lamaan, nanti akan muncul tanda lock di sini. Cara matiinnya simpel, tinggal pencet mode lamaan lagi, lalu hilang. Pada saat si lock ini nyala, ya tidak bisa diotak-atik sama sekali ya, baik fan-nya pun tidak bisa diotak-atik. Ya, ini untuk jika kalian punya anak kecil dan tidak ingin settingannya diganggu. Untuk menonaktifkan pencet aja tombol mode lamaan, hilang. Nah, seperti itu fungsinya ya. Oke. Daya listrik dari produk ini adalah 70 watt ya. Tidak terlalu besar menurut gua. Jadi kalian bisa menyalakan sepanjang hari jika perlu ya, karena tergantung kebutuhan. Kalau rumah kalian indikatornya merah, kalian bisa nyalakan sampai hijau. Setelah itu kalian mungkin bisa matikan, lalu dinyalakan lagi setelah beberapa saat. Dan satu lagi yang lupa gue informasikan, bahwa filter, daya tahan dari filternya sendiri yang tadi kita jelaskan yang ada di belakang, itu tahan sampai 5-10 tahun. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet ganti. Kita hanya perlu mencuci secara berkala jika sudah sudah kotor. Nah, kalian lihat ya, tadi produk ini baru gue nyalakan, karena gue juga baru beli produk ini, benar-benar baru unboxing. Tadi hijau. Setelah berjalan berapa lama, ini sepertinya ada yang sedang masak. Jadi kalian tidak bisa mencium, tapi memang ini sedang masak. Tiba-tiba si indikator berubah jadi biru. Karena berarti udaranya terkontaminasi oleh bau masakan, lalu si GRI ini mendeteksi adanya bau makanan tersebut, jadi langsung berubah indikator jadi dari hijau jadi biru. Ini menandakan bahwa fungsi daripada si air purifier dan pendeteksi udara sekitarnya berfungsi sangat baik ya. Kalian lihat tadi sudah hijau, tiba-tiba karena ada yang masak, baunya sangat menyengat, akhirnya indikatornya menyala menjadi biru. Ya, itu membuktikan efektivitas dari produk ini. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk punya produk ini di rumah. Ya, karena di zaman sekarang kita tidak tahu kondisi rumah kita seperti apa, tapi dengan adanya produk ini
kita akan merasa lebih aman karena kita yakin bahwa di dalam rumah kita tidak ada virus corona. Kalian lihat ya, sudah hijau lagi ya. Berarti kondisinya di sekitar ruangan saya sudah bagus kembali. Oke? Itu aja. Jika ada yang mau ditanyakan, taruh di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian share, like, dan komen. Oke? Itu aja ya guys ya. Thank you banget guys. Semoga berguna. Bye.